Kebenaran seringkali tersembunyi di balik lapisan yang rumit, dan terkadang justru orang-orang terdekat, teman, pasangan, bahkan anggota keluarga, adalah mereka yang paling mahir menyembunyikannya. Kita cenderung berpikir bahwa kita cukup cerdas untuk mendeteksi kebohongan, bahwa kecerdasan emosional kita akan melindungi kita dari penipuan. Namun kenyataannya, seringkali kita tidak bisa melihat gambaran besar karena terlalu fokus pada detail kecil. Bukan karena kita tidak bisa melihat, tetapi karena kita memilih untuk tidak melihat. Saya pernah merasa bangga karena mengira saya sangat memahami sifat manusia, hanya untuk menyadari bahwa saya telah buta terhadap kebohongan yang terjadi tepat di depan mata saya. Tanda-tanda kebohongan sebenarnya ada. Perubahan kecil yang hampir tidak terasa dalam perilaku, detail yang dilebih-lebihkan, atau reaksi defensif terhadap pertanyaan yang tampak tak berdosa. Tanda-tanda ini ada, namun seringkali kita mengabaikannya, meyakinkan diri sendiri bahwa itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Hari ini, kita akan mengupas lapisan kebohongan tersebut, bukan dengan pandangan yang sinis, melainkan dengan kebijaksanaan filosofis dari stoicisme, untuk mengenapsam wuchon yang tersembunyi di baliknya. Tanda pertama yang perlu diperhatikan adalah ketidakkonsistenan dalam cerita. Ketika seseorang menciptakan cerita dengan setengah kebenaran atau sepenuhnya fiktif, sulit bagi mereka untuk menjaga konsistensi cerita itu. Detail bisa berubah sedikit setiap kali cerita diceritakan ulang. Garis waktu bisa menjadi kabur, atau penjelasan yang awalnya terdengar masuk akal, tiba-tiba bertentangan dengan apa yang telah dikatakan sebelumnya. Bayangkan seorang teman bercerita tentang perjalanan akhir pekannya. Pada awalnya, itu adalah perjalanan spontan ke kota terdekat bersama beberapa teman. Seminggu kemudian, cerita itu berubah menjadi acara yang telah direncanakan sebelumnya dengan lebih banyak orang yang terlibat. Ketidakcocokan ini mungkin tampak sepele, tetapi mereka adalah tanda bahaya dalam percakapan, mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dari sudut pandang filsafat Stoik, setiap kebohongan mengharuskan seseorang untuk menciptakan realitas alternatif, dan mempertahankan realitas tersebut adalah tugas yang rumit, di mana detail seringkali terlupakan atau salah. Marcus Aurelius, salah satu tokoh utama Stoik, percaya pada kesederhanaan dan ketenangan hidup yang jujur. Dia berpendapat bahwa ketika kita menjauh dari kebenaran, kita membebani diri kita dengan tanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan kebohongan. Tugas yang tidak hanya mengganggu moral kita, tetapi juga melelahkan mental. Jadi, ketika Anda menemukan ketidakkonsistenan, luangkan waktu untuk merenungkan mengapa orang tersebut merasa perlu mengubah ceritanya. Apakah itu kesalahan yang tidak disengaja, atau mungkin itu adalah tanda kebohongan yang lebih dalam? Tanda kedua yang harus diwaspadai adalah kurangnya empati. Empati, kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain, tidak hanya merupakan kesopanan sosial, tetapi juga fondasi dari hubungan manusia yang tulus. Filosofi Stoik selalu menekankan pentingnya empati sebagai bagian dari kehidupan yang berbudi luhur. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa untuk hidup selaras dengan orang lain, kita tidak hanya perlu memahami emosi kita sendiri, tetapi juga mempertimbangkan keadaan emosional orang-orang di sekitar kita. Ketika seseorang berbohong, fokus mereka seringkali menyempit, hanya berpusat pada menjaga ceritanya atau melindungi dirinya sendiri, alih-alih memperhatikan perasaan orang lain atau konsekuensi dari kebohongan itu. Ini bisa terlihat dalam percakapan, ketika reaksi emosional mereka tampak tidak sesuai atau aneh dengan situasi. Misalnya, jika seseorang berbagi berita duka tentang kehilangan pribadi dan reaksinya kurang hangat atau empati yang diharapkan, itu bisa menjadi tanda bukan hanya dari ketidakpedulian emosional, tetapi juga bahwa energi mereka sedang diarahkan untuk mempertahankan kebohongan. Kurangnya empati ini sangat mencolok karena menunjukkan kegagalan ganda, bukan hanya dalam kewajiban moral untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi juga dalam tanggung jawab untuk merawat hubungan emosional dengan orang lain. Dari perspektif Stoik, hal ini tidak hanya tercela dalam hal kebohongan, tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap dampak kebohongan tersebut pada orang lain. Seseorang yang benar-benar hidup dalam kebenaran akan secara alami menunjukkan reaksi emosional yang sesuai dengan situasi, berbagi kegembiraan, memberikan penghiburan, atau dukungan saat dibutuhkan.
Ketika Anda bertemu seseorang yang reaksinya tampak tidak selaras, lihat itu sebagai tanda. Ini mungkin saat yang tepat untuk melihat lebih dalam. Bukan untuk konfrontasi, tetapi untuk lebih memahami apa yang mendorong adanya ketidaksesuaian emosional ini. Apakah itu hanya penyimpangan kecil? Atau bisa jadi itu adalah lapisan pelindung yang disengaja untuk menutupi ketidakjujuran? Tanda ketiga yang sering muncul ketika seseorang menyembunyikan sesuatu adalah kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atau keadaan saat mereka melakukan kesalahan. Alih-alih bertanggung jawab atas tindakan mereka, reaksi pertama mereka adalah mencari kambing hitam atau menyalahkan faktor eksternal. Filsafat Stoik sangat menekankan tanggung jawab pribadi, dan salah satu pelajaran inti yang ditekankan adalah bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Ketika seseorang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakannya, mereka sebenarnya menolak salah satu prinsip dasar dari kehidupan yang berbudi luhur. Bayangkan kembali momen terakhir ketika Anda melihat seseorang menghindari tanggung jawab. Mungkin itu adalah seorang rekan kerja yang terlambat menyelesaikan tugasnya dan langsung mencari-cari alasan, seperti manajemen proyek yang tidak memberikan instruksi yang jelas, tim yang tidak berkomunikasi dengan baik, atau perangkat lunak yang rusak. Mereka akan menggunakan segala alasan kecuali mengakui peran mereka dalam masalah tersebut. Perilaku menghindari ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa orang tersebut lebih peduli melindungi citra dirinya atau menghindari konsekuensi daripada bersikap jujur atau bertanggung jawab. Pendekatan Stoik terhadap tanggung jawab sangat sederhana. Akui kesalahanmu, pelajari dari situ, dan maju ke depan. Marcus Aurelius menulis banyak tentang pentingnya menerima tindakan kita, mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan menghadapi kekurangan kita, bukan menutupinya. Seseorang yang tidak mampu menerima tanggung jawab tidak hanya tidak jujur kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Mereka memilih untuk hidup dalam penyangkalan, menghindari ketidaknyamanan dari introspeksi, suatu elemen kunci untuk pertumbuhan pribadi. Ketika Anda bertemu seseorang yang terus-menerus menyalahkan orang lain, itu bukan hanya tentang situasi tertentu. Ada kemungkinan besar mereka juga menyembunyikan banyak hal di aspek lain dalam hidup mereka. Menghindari tanggung jawab adalah bentuk kebohongan yang halus, yang secara perlahan menghancurkan kepercayaan seiring waktu. Jika Anda melihat perilaku ini berulang kali, tanyakan pada diri Anda apakah Anda benar-benar bisa mempercayai orang tersebut. Strandis bestapag judul bermangst harus marmo, nanif idjekes dan tubuni kerfyom fumsema. Dalam Stoikisme, menerima tanggung jawab bukan hanya tentang mengakui kesalahan, tetapi juga merangkul peluang untuk berkembang. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk memperkuat kebijaksanaan dan kebajikan. Jadi, ketika seseorang menghindari tanggung jawab, mereka sebenarnya sedang menolak kesempatan untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Tanda berikutnya adalah reaksi yang terlalu defensif. Anda pernah memperhatikan bagaimana beberapa orang bereaksi secara berlebihan, bahkan terhadap pertanyaan yang paling sederhana. Seolah-olah mereka selalu siap untuk bertarung, bahkan ketika tidak ada tuduhan yang dilemparkan. Reaksi defensif otomatis ini adalah tanda yang jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika seseorang menjadi terlalu defensif, biasanya itu berarti mereka sedang berusaha melindungi diri dari sesuatu. Entah karena mereka telah melakukan kesalahan, atau karena mereka menyembunyikan kebenaran. Jika kita menelusuri lebih dalam, reaksi defensif seringkali berasal dari rasa takut, takut ketahuan, takut dihakimi, atau takut kehilangan kendali atas situasi. Dalam konteks kebohongan, rasa takut ini terlihat dalam upaya untuk segera melindungi diri dari konsekuensi. Misalnya, bayangkan Anda bertanya kepada seseorang pertanyaan sederhana seperti, apakah laporan sudah selesai? Alih-alih mendapatkan jawaban singkat, Anda mungkin mendapatkan serangkaian respons defensif. Mereka terlalu banyak pekerjaan, tidak ada yang mengerti tekanan yang mereka hadapi, atau bahkan merasa tidak adil ditanya seperti itu. Intensitas reaksinya melebihi bobot pertanyaan, dan itulah tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres. Orang yang jujur biasanya tidak perlu membangun tembok pertahanan yang begitu kuat.
Mereka dapat merespons dengan tenang dan percaya diri. Namun, orang yang berbohong merasa perlu membuat benteng defensif untuk menghindari pengawasan. Dari perspektif Stoik, perilaku ini sangat mengkhawatirkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan terkendali dalam menghadapi tantangan. Cara Stoik adalah menerima tanggung jawab atas tindakan kita tanpa ragu-ragu atau menghindar. Ketika seseorang bereaksi dengan defensif, itu menunjukkan bahwa mereka tidak nyaman dengan kebenaran atau dengan konsekuensi yang mungkin muncul. Marcus Aurelius sering berbicara tentang pentingnya kesadaran diri dan ketenangan batin. Dia percaya bahwa seseorang yang percaya diri dengan integritasnya tidak perlu bersikap defensif, karena mereka tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Sebaliknya, orang yang terlalu defensif seperti benteng selalu bersiap untuk bertempur. Mereka selalu berada dalam keadaan tegang, siap untuk melawan setiap ancaman yang datang terhadap citra atau reputasi mereka. Reaksi seperti ini seringkali menutupi rasa bersalah, ketidakamanan, atau kebohongan yang tersembunyi. Dan inilah poin pentingnya. Semakin defensif seseorang, semakin besar kemungkinan mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Defensif bukan hanya upaya melindungi diri dari kritik eksternal, tetapi juga bentuk pelarian dari kritik internal. Terkadang, kebenaran di dalam diri seseorang terlalu menyakitkan untuk dihadapi, dan banyak orang memilih untuk menghindarinya. Alih-alih menghadapi kebenaran, mereka bereaksi dengan defensif, menutupi rasa takut akan terbongkarnya kesalahan atau rasa bersalah. Lalu, bagaimana kita menghadapi situasi ini dari sudut pandang filsafat Stoik? Stoikisme mengajarkan kita untuk mengamati tanpa membiarkan emosi menguasai diri kita. Ketika seseorang bereaksi secara defensif, mundurlah sejenak dan pikirkan apa yang sebenarnya menyebabkan reaksi tersebut. Apakah itu rasa tidak aman, rasa bersalah, atau ketakutan akan terbongkarnya kebohongan? Alih-alih terpancing dengan defensif mereka, yang biasanya mereka harapkan, cobalah tetap tenang dan terpisah secara emosional. Tanyakan lebih banyak jika diperlukan, tetapi jangan biarkan diri Anda terjebak dalam pusaran emosi yang mereka ciptakan. Dengan menjaga ketenangan, Anda tidak hanya melindungi pikiran Anda, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk menghadapi ketidakamanan mereka sendiri. Lambat laun, mereka mungkin mulai lebih jujur, menyadari bahwa sikap defensif tidak akan bertahan lama sebagai strategi yang efektif. Sebuah tanda lain dari kebohongan adalah ketika cerita yang diberikan terlalu rinci. Anda mungkin pernah mengalami situasi di mana sebuah pertanyaan sederhana menghasilkan jawaban yang terlalu panjang dan penuh dengan detail yang sebenarnya tidak diperlukan. Sekilas, mungkin tampak bahwa orang tersebut sedang bersungguh-sungguh atau terlalu bersemangat berbagi. Namun, jika Anda berhenti sejenak, cerita tersebut mungkin terlihat seperti sudah disusun sebelumnya, hampir lalu sempurna. Seperti upaya untuk memanage kewalahan dengan informasi, agar saat Anda sadari ada sesuatu yang pesan. Ini adalah taktik klasik bagi mereka yang ingin menutupi kebohongan. Mereka menciptakan cerita yang terlalu kompleks dengan terlalu banyak rincian. Dari waktu mereka bangun, apa yang mereka makan untuk sarapan, hingga berapa langkah kaki yang mereka ambil sepanjang hari. Dengan harapan bahwa informasi yang berlimpah ini akan membuat cerita mereka terlihat meyakinkan. Namun, seringkali justru detail yang berlebihan inilah yang menimbulkan kecurigaan. Orang yang jujur biasanya akan menjawab secara singkat dan langsung karena mereka mengingat kejadian yang sebenarnya. Namun, orang yang berbohong merasa perlu mengisi setiap celah dengan rincian tambahan, berharap bahwa volume informasi akan mengaburkan kebohongan mereka. Dari sudut pandang Stoik, perilaku ini menunjukkan adanya kekacauan batin dan kurangnya kepercayaan diri. Stoik mengajarkan bahwa kejujuran itu sederhana dan jelas, berasal dari hati nurani yang bersih. Ketika seseorang merasa perlu menambahkan detail, itu mungkin karena mereka tidak yakin dengan kebenaran dari kata-kata mereka sendiri. Marcus Aurelius pernah berbicara tentang keutamaan kesederhanaan dan kejujuran, bahwa dengan menjalani prinsip-prinsip ini, kita akan mencapai kedamaian dan kejernihan pikiran. Sebaliknya, kebohongan menciptakan kekacauan dalam diri. Pikiran dari seorang pembohong selalu dipenuhi dengan kekhawatiran untuk menjaga agar cerita tetap konsisten, terus-menerus menyesuaikan detail palsu agar tidak bertentangan.
Ini adalah mengapa cerita yang terlalu rinci seringkali memiliki inkonsistensi kecil atau detail yang aneh. Bayangkan Anda bertanya kepada teman Anda mengapa mereka tidak menghadiri pesta Anda. Jika mereka jujur, jawaban sederhana seperti, "Aku ada urusan lain," sudah cukup. Namun, jika mereka malah memberikan kisah panjang tentang terjebak macet, rute yang mereka tempuh, berhenti untuk mengisi bensin, berbicara dengan petugas SPBU, dan telepon mereka mati pada pukul 2, 3, 4 siang. Detail yang berlebihan ini mungkin justru membuat Anda merasa curiga. Mengapa mereka perlu memberi penjelasan sepanjang itu untuk sesuatu yang sederhana? Filosofi Stoik akan menyarankan kita untuk tidak terbawa oleh cerita yang berlebihan. Sebaliknya, tetap tenang dan amati dengan seksama apa yang sebenarnya hilang, yaitu kebenaran. Ketika seseorang jujur, cerita mereka akan mengalir secara alami, tidak dibebani oleh rincian yang tidak perlu. Epictetus pernah berkata, "Hanya bergaul dengan orang-orang yang mengangkatmu, yang membuatmu menjadi lebih baik." Jika seseorang menceritakan kisah yang terlalu rumit, mungkin mereka tidak memberikan kejelasan dan keterus-terangan yang layak Anda dapatkan. Mereka sedang mencoba menutupi sesuatu, berharap Anda memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi. Sebuah tanda lain dari kebohongan adalah ketidaksesuaian dalam bahasa tubuh. Kita sering terlalu fokus pada kata-kata yang diucapkan, sehingga lupa bahwa tubuh seseorang bisa mengungkapkan banyak hal tentang kebenaran. Tubuh seringkali mengkhianati niat dan perasaan sebenarnya, meskipun si pembicara berusaha mengendalikan kata-katanya dengan baik. Saat seseorang berbohong, seringkali ada ketidakcocokan antara apa yang mereka katakan dan bagaimana tubuh mereka bereaksi. Pikiran mereka berkata hal, sementara tubuh mereka mengekspresikan sesuatu yang sama sekali berbeda. Contohnya, ketika seseorang menceritakan kisah dengan percaya diri, tetapi tangan mereka terlipat di depan dada, tubuh sedikit menjauh dari Anda, atau mereka menghindari kontak mata, ini bisa menjadi sinyal bahwa ada ketidaksesuaian. Mereka mungkin gelisah dengan tangan mereka, atau tidak bisa diam di kursi. Gerakan-gerakan halus ini seringkali menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata yang mereka ucapkan, karena meskipun mulut mereka berusaha menampilkan rasa percaya diri, tubuh mereka mengungkapkan kecemasan, ketidakamanan, bahkan rasa bersalah. Ketidakselarasan ini menciptakan perasaan tidak nyaman, dan itu adalah sesuatu yang patut diperhatikan. Ketidaksesuaian dalam bahasa tubuh terjadi karena kebohongan adalah tindakan yang menimbulkan stres. Betapapun berbakatnya seseorang dalam menciptakan cerita, tubuh mereka sulit menyembunyikan ketegangan yang mereka rasakan. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk mengamati dunia dengan pikiran yang tenang dan terpisah dari emosi, dan ini termasuk mengamati perilaku manusia dengan jernih. Ketika kita menghadapi perilaku defensif dari seseorang, mundurlah sejenak dan pikirkan apa yang memicu reaksi tersebut. Apakah itu ketidakamanan, rasa bersalah, atau ketakutan akan terbongkarnya kebohongan? Alih-alih merespons secara emosional, yang justru mereka harapkan, tetaplah tenang dan pertahankan jarak emosional. Anda bisa mengajukan pertanyaan tambahan jika diperlukan, namun jangan biarkan diri Anda terseret dalam drama yang mereka ciptakan. Dengan menjaga ketenangan, Anda tidak hanya melindungi keseimbangan mental Anda, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menghadapi ketidakamanan mereka sendiri. Seiring waktu, mereka mungkin mulai lebih jujur, menyadari bahwa defensif bukanlah strategi yang efektif dalam jangka panjang. Tanda lain dari kebohongan adalah cerita yang terlalu rinci. Anda mungkin pernah berada dalam situasi di mana sebuah pertanyaan sederhana mendapatkan jawaban yang panjang lebar, penuh dengan detail yang tampaknya tidak relevan. Sekilas, mungkin tampak seperti orang tersebut terlalu bersemangat berbagi. Namun jika Anda memperhatikan lebih dalam, cerita tersebut seringkali terasa seperti sudah disusun dan dipersiapkan dengan cermat. Detail yang berlebihan ini tidak jarang digunakan untuk menutupi kebohongan yang lebih besar. Ketika seseorang berbohong, mereka merasa perlu menciptakan cerita yang sangat meyakinkan untuk menutupi ketidakjujuran mereka. Namun, semakin rumit kebohongan, semakin sulit mempertahankannya. Mereka mungkin memasukkan detail yang terlalu banyak, seperti jam berapa mereka bangun, rute yang mereka ambil, atau siapa saja yang mereka temui, dengan harapan bahwa volume informasi ini akan memperkuat kredibilitas cerita.
Namun, justru sebaliknya, detail yang berlebihan ini seringkali justru membangkitkan kecurigaan. Dalam pandangan Stoik, perilaku ini mencerminkan kegelisahan batin dan kurangnya kepercayaan diri. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kejujuran itu sederhana dan jelas, berasal dari hati nurani yang tenang. Ketika seseorang merasa perlu menambahkan banyak detail, itu mungkin menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak yakin dengan cerita yang mereka buat. Seorang yang hidup dengan prinsip Stoik akan selalu memilih jalur kejujuran dan kesederhanaan, yang membuat kekhasan pikiran. Karena itu, kejujuran tetap menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan dengan orang lain. Dengan jujur, kita tidak perlu menyusun cerita palsu dan khawatir kebohongan kita terbongkar. Kita bisa hidup dengan tenang dan damai, tanpa beban dari rasa bersalah yang mungkin timbul akibat kebohongan yang telah kita ucapkan. Jadi, mari kita jadikan kejujuran sebagai prinsip utama dalam berinteraksi dengan sesama, agar hubungan kita bisa terjalin dengan baik dan harmonis. Seorang Stoik tidak akan terlalu fokus pada kata-kata, melainkan lebih memperhatikan keseluruhan bahasa tubuh dan sikap seseorang. Ketika seseorang terlalu banyak bicara, namun gerak tubuh mereka menunjukkan ketidaknyamanan, seperti menghindari kontak mata, memalingkan tubuh, atau tangan yang gelisah, itu bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bahasa tubuh seringkali lebih jujur daripada kata-kata, dan inilah yang diajarkan oleh Epictetus. Kita harus mengamati dunia dengan tenang dan tanpa prasangka, memperhatikan tidak hanya kata-kata, tetapi juga perilaku non-verbal yang seringkali menyampaikan kebenaran yang lebih dalam. Sebuah tanda lain dari kebohongan adalah ketika seseorang menghindari menjawab pertanyaan secara langsung. Anda mungkin pernah mengalaminya. Anda bertanya dengan sederhana, namun jawaban yang Anda terima berbelit-belit, penuh penjelasan, tetapi tidak pernah sampai pada inti masalah. Ini adalah salah satu taktik paling umum dari mereka yang mencoba menghindari kebenaran. Mereka menggunakan ambiguitas sebagai alat untuk menghindari komitmen pada jawaban tertentu. Seringkali karena kebenaran tidak menguntungkan bagi mereka, atau mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Ketika seseorang menghindari memberikan jawaban langsung, biasanya mereka tidak ingin terjebak dalam kebohongan. Misalnya, jika Anda bertanya, "Kamu ada di mana kemarin sore?" dan mereka menjawab, "Saya hanya berkeliling menyelesaikan beberapa urusan kecil," seperti biasanya, tetapi tidak memberikan informasi konkret, itu adalah tanda bahwa mereka mungkin menyembunyikan sesuatu. Ketidakjelasan ini adalah cara mereka menghindari kebenaran. Behotrip, median small means of priorities. Dalam pandangan Stoik, menghindari tanggung jawab seperti ini berlawanan dengan prinsip dasar kejujuran dan integritas. Marcus Aurelius selalu menekankan pentingnya kejelasan dan kejujuran dalam berpikir dan berkomunikasi. Ketika seseorang menghindari memberikan jawaban yang jelas, mereka sebenarnya sedang menghindari tanggung jawab. Dan tanggung jawab adalah inti dari filsafat Stoik. Hidup dalam kejujuran berarti menghadapi kenyataan apa adanya, bukan menyembunyikan atau menghindari situasi yang tidak nyaman. Orang yang menghindari jawaban langsung seringkali berharap Anda akan menyerah karena merasa frustrasi atau tidak nyaman. Ini adalah salah satu strategi yang efektif karena kebanyakan dari kita tidak suka berkonfrontasi atau membuat suasana menjadi canggung. Mereka mengandalkan ketidaknyamanan ini untuk meloloskan diri dari pengungkapan kebenaran. Namun, bagi seorang yang mengikuti prinsip Stoik, ketenangan dan pengamatan yang tajam akan bantu Anda melihat melewati kabut kebohongan. Terus tanyakan, jangan ragu untuk meminta kejelasan, dan dengan tenang perhatikan reaksi mereka. Namun, kebenaran tidak pernah takut pada kejelasan. Ketika seseorang jujur, mereka tidak perlu menghindari pertanyaan atau berputar-putar pada masalah. Jawaban mereka selalu langsung, karena mereka tidak memiliki apapun yang perlu disembunyikan. Dari sudut pandang Stoik, ketika Anda berhadapan dengan seseorang yang menghindar, yang terpenting adalah tetap tenang dan sabar. Teruslah meminta jawaban yang jelas, karena itu adalah hak Anda. Jangan biarkan ketidakjelasan atau usaha mereka untuk mengalihkan perhatian membuat Anda bingung. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kejujuran dan kebajikan adalah prinsip-prinsip mendasar untuk menjalani hidup yang damai dan harmonis.
Ketika seseorang tidak mampu memberikan jawaban yang jelas, hal itu tidak hanya menunjukkan ketidakjujuran, tetapi juga mencerminkan kegelisahan batin mereka. Mereka sengaja membuat percakapan menjadi samar untuk menyembunyikan kelemahan moral mereka. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa hidup jujur adalah hidup dalam harmoni dengan diri kita sendiri. Ketika seseorang menghindari memberikan jawaban, itu adalah tanda bahwa mereka hidup dalam ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip alami ini. Yang paling penting dalam situasi seperti ini adalah Anda tidak boleh membiarkan diri terpengaruh oleh ketidaknyamanan atau ketidakamanan mereka. Filsafat Stoik mendorong kita untuk menjaga ketenangan dan tidak membiarkan emosi orang lain mengendalikan reaksi kita. Ingatlah, kesabaran dan kejelasan adalah senjata yang sangat kuat melawan kebohongan. Ketika Anda bersikukuh mencari kebenaran, lambat laun si pembohong tidak akan mampu lagi menghindar. Ketidakjelasan mereka akan semakin terlihat, dan Anda akan menyadari bahwa kebenaran selalu ada di sana. Hanya butuh keteguhan dan kejelian untuk menemukannya. Ketidakjelasan tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga menimbulkan retakan kecil dalam hubungan, yang perlahan-lahan menghancurkan keterhubungan antar manusia. Seorang Stoik akan melihat bahwa ketidakmampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan jujur adalah tanda jiwa yang gelisah. Hidup yang berbudi luhur tidak hanya menuntut kejujuran dalam kata-kata, tetapi juga transparansi dalam setiap tindakan dan pemikiran. Dengan tetap teguh mencari kejelasan dan tidak teralihkan oleh ambiguitas, Anda tidak hanya mendekati kebenaran, tetapi juga mempertahankan nilai kebajikan dalam diri Anda sendiri. Jadi, lain kali Anda menghadapi seseorang yang menghindar dalam percakapan, ingatlah bahwa kebenaran tidak memerlukan jalan berbelit-belit. Pertahankan semangat stoik, bersabar, tidak bersikap emosional dalam menghadapi kebohongan, tetapi tetap teguh meminta kejelasan yang memang menjadi hak Anda. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.